Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anakku semua peserta didik pelajaran 2020-2021. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi fungsi eksponensial dan fungsi logaritma pada mata pelajaran matematika penglihatan kelas 10. Semoga dengan pembelajaran yang seperti ini menambah ilmu pengetahuan kita, menambah semangat kita di situasi atau di kondisi yang masa pandemi seperti ini. Baiklah ya, langsung saja kita mulai untuk materinya, fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Di semester 1 ini hanya ada satu kompetensi dasar. Untuk kompetensi pengetahuannya adalah mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah konseptual serta keberkaitannya. Sedangkan untuk kompetensi keterampilannya, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Materi pembelajaran kelas 10 semester 1 fungsi eksponensial dan fungsi logaritma ya. Selanjutnya mungkin dari kalian itu banyak yang bertanya, kenapa toh kita itu kok belajarnya fungsi eksponensial dan logaritma itu manfaatnya untuk apa? Mungkin sekarang saat ini kita belajar matematika terutama di materi eksponensial dan logaritma ini kita belum tahu fungsinya. Tetapi suatu saat nanti di masa yang akan datang kita baru sadar, oh ternyata kita belajar materi ini itu fungsinya banyak sekali, bermanfaat sekali. Misalkan saja anak-anak semua nantinya menjadi seorang ahli statistik ya. Kalian disuruh menghitung pertumbuhan penduduk untuk 15 tahun ke depan, seperti itu. Atau kalian menjadi ahli ilmu biologi, seperti keadaan sekarang ini ada wabah virus corona. Virus ini berkembangnya setiap jam atau setiap hari, setiap jam lah ya, setiap detik menjadi berapa kali. Nah, kalian menjadi seorang ilmuwan yang tugasnya menciptakan vaksin agar virus ini dapat segera diatasi. Nah, kalau perkembangan biakan ini saya menciptakan vaksinnya seperti ini. Nah, itu fungsinya. Untuk yang kali ini saya untuk ilustrasinya atau kegunaannya mungkin untuk menghitung jumlah laju pertumbuhan penduduk dulu ya. Misalkan seorang ahli kependudukan menganalisis pertumbuhan penduduk suatu daerah. Dari hasil analisis ternyata laju pertumbuhan penduduk sekitar 2% per tahun. Jika jumlah pada awalnya itu adalah 2 juta jiwa, berapa jumlah penduduk setelah N tahun? Nah, ini nanti fungsinya kita belajar fungsi logaritma dan fungsi eksponen. Langsung saja ya kita masuk materi. Fungsi eksponensial kita masuk materi dulu, nanti kalau sudah kita baru masuk kuis. Masuk materi dulu. Nanti kita akan belajar sifat-sifat eksponensial, grafik fungsi eksponensial, persamaan dan pertidaksamaan eksponensial, dan penerapan fungsi eksponensial. Yang pertama, sifat-sifat eksponensial, kita akan mulai dari bilangan berpangkat. Yang pertama, pangkat bulat positif. Ini ya, 2 dikali 2 dikali 2 bisa kita tulis dengan 2 pangkat 3. Selanjutnya 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5 bisa kita tuliskan menjadi 1/5 dipangkatkan dengan 4. Nah, secara umum
Jika A anggota bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikalikan dengan A sebanyak N faktor. Di sini nanti A-nya itu adalah bilangan pokok dan N-nya merupakan bilangan pangkat atau eksponen. Itu untuk pangkat bulat positif. Selanjutnya kita ke pangkat 0. 3 dipangkatkan 0 hasilnya 1. 4 dipangkatkan 0 hasilnya juga 1. Secara umum, jika A anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0, berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Bagaimana jika A-nya 0? Untuk A sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 0 pangkat 0 hasilnya adalah tidak didefinisikan. Lanjut ya. Sekarang yang ketiga, pangkat bulat negatif. 3 pangkat negatif 2 bisa kita tuliskan menjadi pangkat positif, dibuat menjadi seper ya, menjadi 1/3 pangkat 2. Kalau kita hitung menjadi 1/9. Lanjut. Ini negatif setengah dipangkatkan dengan negatif 3. Itu dibuat per juga. Menjadi 1 negatif setengah dipangkatkan 3 sama dengan 1 negatif setengah kali negatif setengah kali negatif setengah sama dengan 1 negatif 1/8 sama dengan negatif 8. Nih, jika A anggota bilangan real, A tidak sama dengan 0 dan N anggota bilangan bulat, berlaku A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Jadi kalau pangkat negatif itu dibuat menjadi 1/pangkat positifnya ya. Lanjut. Ini sifat-sifat pangkat bilangan. Yang pertama, A pangkat P dikali dengan A pangkat Hi. Ketika bilangan pokoknya sudah sama, tandanya dikalikan, nanti hasilnya adalah pangkatnya ditambah menjadi A pangkat P plus Hi. Sifat kedua, A pangkat P dibagi A pangkat Hi menjadi A pangkat P dikurangi Hi. Jadi kalau dibagi, pangkatnya dikurangi. Kemudian, tadi kalau pangkatnya negatif, A pangkat negatif P sama dengan 1/A pangkat P. Kalau pangkatnya negatif, dibuat 1 bilangan pangkat positif. Lalu, bilangan pangkat dipangkatkan. A pangkat P dipangkatkan dengan Hi. Maka pangkatnya dikalikan menjadi A pangkat P kali Hi. Selanjutnya, AP dipangkatkan dengan P, dipangkatkan sendiri-sendiri masing-masing bilangan. A pangkat P kali P pangkat P. Selanjutnya, seper ya. Balik dulu. A pangkat P, A per B pangkat P. Sama dengan dipangkatkan sendiri-sendiri, A pangkat P dibagi B pangkat P dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi intinya pada sifat-sifat pangkat bilangan ini, kalau dikali pangkatnya ditambah, dibagi pangkatnya dikurangi, kalau dipangkatkan pangkatnya dikali, seperti itu. Kita lanjutkan ke contoh dulu. Contoh yang pertama, nyatakan bentuk-bentuk berikut dalam pangkat bulat positif. Nomor 1, 2 pangkat negatif 3 dikali 2 pangkat 2. Bilangan pokok sama, tandanya kali, pangkatnya ditambah
sehingga diperoleh 2 pangkat negatif 3 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat negatif 1 sama dengan setengah. Ini sudah menjadi bilangan pangkat bulat positif. Nomor 2, A pangkat 3 kali A pangkat 2 dibagi A pangkat 12. Kalau dikali, pangkatnya ditambah. Kalau dibagi, pangkatnya dikurangi. Sehingga diperoleh A pangkat 3 ditambah 2 dikurangi 12. Diperoleh A pangkat negatif 7 sama dengan 1 per A pangkat 7. Contoh selanjutnya, A pangkat 2 B pangkat negatif 3 dipangkatkan negatif 4. Kalau dipangkatkan lagi bagaimana? Pangkatnya dikalikan, sehingga diperoleh A pangkat negatif 8 ya. A pangkat negatif 8 B pangkat 12. Dan ini kok bilangan A-nya masih pangkat negatif. Dia letaknya sebagai pembilang, maka diubah menjadi penyebut agar pangkatnya menjadi positif, sehingga menjadi B pangkat 12 per A pangkat 8. Contoh keempat, nih, negatif 2 A pangkat 3 B pangkat negatif 4 per 5 A pangkat negatif 5 B pangkat negatif 6 dipangkatkan negatif 2. Maka caranya pengerjaan bagaimana? Dipangkatkan sendiri-sendiri dulu. Pangkat pangkatkan sendiri-sendiri dulu, diperoleh ini. Negatif 2 dipangkatkan dengan negatif 2 ini ya. Negatif 2 dipangkatkan negatif 2. A pangkat 3 dipangkatkan negatif 2 dikali menjadi A pangkat negatif 6. B pangkat negatif 4 dipangkatkan negatif 2 menjadi B pangkat 8. Yang penyebutnya 5 dipangkatkan negatif 2, ditulis sendiri. A pangkat negatif 5 dipangkatkan negatif 2 menjadi A pangkat 10. B pangkat negatif 4 dipangkatkan negatif 2 menjadi B pangkat 12. Dan tinggal kita selesaikan. Negatif 2 dipangkatkan negatif 2 seperempat. 5 dipangkatkan negatif 2 1/25. Kemudian kita bawa saja ke pangkat yang tinggi ya. Kalau pangkatnya tinggi di pembilang, bawa ke pembilang. Pangkat tinggi di penyebut, bawa di penyebut. Ini A pangkat negatif 6 per A pangkat 10. Saya bawa di bawah di penyebut. A pangkat 10 ditambah 6. Dia kalau jadi pembilang pangkatnya negatif, jadi penyebut pangkatnya positif. Berubah ya. Selanjutnya B pangkat 8 per B pangkat 12. Saya taruh di bawah. B pangkat 12 dikurangi dengan 8, sehingga diperoleh 25 per 4 A pangkat 16 B pangkat 4. Ini sudah menjadi bilangan pangkat bulat positif. Pada intinya ya, ketika di atas pangkatnya negatif, pindah jadi penyebut jadi positif, dan sebaliknya. Lanjut ya, kita lanjutkan materi. Materi ini mungkin sudah pernah dipelajari di SMP. Di sini kami mengingatkan agar kalian lebih paham ya, ingat lagi. Notasi ilmiah atau bentuk baku. Notasinya adalah A kali 10 pangkat N dengan N bilangan bulat. A-nya berkisar 1 sampai dengan 10. Contohnya ini. 3600 kita ubah menjadi bentuk baku sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 3. Karena dikalikan dengan 1000 nanti diperoleh 3600 ya. Kalau kasih koma di sini mundur 3, 1, 2, 3. Berarti dikali 10 pangkat 3. Selanjutnya 0,321 kita ubah menjadi bilangan pokoknya 3,21. Mundur ya, tapi dibagi menjadi 3,21 kali 10 pangkat negatif 1. Selanjutnya 0,00044 diubah menjadi bentuk baku menjadi 4,4 kali 10 pangkat negatif 4.
Lanjut, 100.000 menjadi 1 kali 10 pangkat 5, atau bisa ditulis 10 pangkat 5 ya. Lanjut, poin yang keenam adalah bentuk akar. Nah, bentuk akar adalah bilangan yang berada di bawah tanda akar yang tidak dapat ditarik akarnya. Contohnya akar 2, akar 3, akar 5, akar 7, akar 11, dan sebagainya. Saya di sini menulis contohnya akar 5. Nah, untuk itu kita sederhanakan bentuk akarnya. Misalkan akar AB diubah menjadi akar A kali B sama dengan akar A kali akar B, dengan syarat A-nya lebih dari 0, B-nya juga lebih dari 0. Contohnya ubahnya ini, akar 12. Akar 12 itu diubah menjadi akar 4 kali 3 sama dengan akar 4 kali akar 3. Yang bisa ditarik akar, ditarik akar. 4 ini kan bisa saya tarik akar ya, akar 4 ini menjadi 2, sehingga diperoleh 2 akar 3. Contoh selanjutnya akar 200. Akar 200 ini bisa saya ubah menjadi akar 100 kali 2. Nah, akar 100-nya ini bisa kita tarik akar menjadi 10. Jadi 10 akar 2. Selanjutnya, setelah bentuk akar, kita operasi aljabar pada bentuk yang pertama. A akar B ditambah C akar B. Kalau bilangan di bawah tanda akar sudah sama, tinggal menjumlahkan yang bagian depan, diperoleh A plus C akar B. Selanjutnya ini, A akar B dikurangi C akar B sama dengan A dikurangi C akar B. Yang ketiga, akar A kali akar B menjadi akar AB, A kali B. Kemudian akar A dibagi akar B sama dengan akar A per B. Yang kelima, akar A dikali akar B ditambah akar C dikalikan ya, menjadi akar AB ditambah akar AC. Diperoleh ini. Yang keenam, akar A dikurangi akar B, akar A dikali akar B dikurangi akar C, diperoleh apa? Akar AB dikurangi akar C. Yang ketujuh ini, akar A plus akar B dikali akar C dikurangi akar D. Nah, ini yang perlu perhatian, nanti kita harus kali pelangi. Ini dulu, yang depan-depan ini dulu, akar A kali akar C menjadi akar AC. Selanjutnya ini, akar A dikali negatif akar D, sehingga diperoleh negatif akar AD. Terus yang ini, akar B dikali akar C ditambah akar BC. Kemudian akar B dikali negatif akar D, sehingga dikurangi negatif akar BD. Beda ya tadi. Kemudian kita lanjutkan contoh. 7 akar 5 ditambah 6 akar 5. Akar 5 sudah sama-sama akar 5. Kita nambah bilangan yang depannya 7 ditambah 6, sehingga diperoleh 13 akar 5. Yang kedua ini agak panjang ya. 6 akar 3 dikurangi 2 akar 12 ditambah 3 akar 48. Bilangan di bawah tanda akarnya kan belum sama. Sebisa mungkin kita samakan. 6 akar 3 sudah, dia paling sederhana. 6 akar 3. Kemudian 2 akar 12. 12 bisa diubah menjadi 4 kali 3. Nah, jadi ini 2 kali akar 4 kali 3 lah, 4-nya nanti bisa keluar akarnya jadi 2 ya. Kemudian ditambah 3 akar 48. Akar 48 bisa diubah menjadi 16 kali 3. 16-nya bisa keluar menjadi 4, sehingga diperoleh 6 akar 3 dikurangi 2 kali 2 akar 3 ditambah 3 kali 4 akar 3.
Sehingga nanti diperoleh apa? 6 akar 3 dikurangi 4 akar 3 ditambah 12 akar 3. Akar 3 sudah sama, tinggal 6 dikurangi 4. 2 ditambah 12, 14 akar 3. Selanjutnya, contoh ketiga. 2 akar 8 dikali 3 akar 5. Dikalikan aja sendiri-sendiri. 2 kali 3, 6. Akar 8 kali akar 5, akar 40. Akar 40 boleh keluar ya. Diubah menjadi 4 kali 10, 4-nya keluar. Sehingga 6 kali 2 diperoleh 12 akar 10. Selanjutnya, 4 akar 21 dibagi 2 akar 3. 4 dibagi 2, 2. Akar 21 dibagi akar 3, akar 7. Diperoleh hasil 2 akar 7. Yang kelima ini agak susah. Akar pangkat 2 dari 5, dia pangkatnya 2 loh ya, kalau nggak ditulis itu. Dikali akar pangkat 3 dari 4. Nah, pangkatnya kan beda. Ya kita samakan dulu. Dibuat KPK-nya 2 sama 3, 6. Ini 6, ini 6. Akar pangkatnya jadi 6 ya. Nah, tadi ini kan akar pangkat 2, jadi 6 kan dikali 3. Sehingga ini juga dipangkatkan 3, 5 pangkat 3. Terus yang ini, akar pangkat 3 jadi 6 kan dikalikan 2. Berarti yang ini juga minta dipangkatkan 2. Ini juga dipangkatkan 2. Sehingga diperoleh akar pangkat 6 dari 125 kali 16. Hasilnya akar pangkat 6 dari 2 itu. Terus lanjut ini, 2 akar 5 dikali 3 akar 10 dikurangi 4 akar 5. Kita dikalikan dulu. Diperoleh 6 akar 50 ya. 6 akar 50 dikurangi dikalikan 8 akar 25. Nah, 6 akar 50 bisa diubah menjadi 30 akar 2. Ini bisa diubah menjadi 40, sehingga menghasilkan 30 akar 2 dikurangi dengan 40. Selanjutnya ini 2 akar 3, 2 dikurangi akar 3 dikalikan dengan 2 ditambah akar 3. Dikali saja, 2 kali 2, 4. Terus ini ya, 2 dikali akar 3 plus 2 akar 3. Negatif akar 3 dikali 2, negatif 2 akar 3. Terus negatif akar 3 dikali akar 3 dikurangi 3. Kemudian ini habis ya, 2 akar 3 dikurangi 2 akar 3 habis, tinggal 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Ini adalah contoh soal mengenai operasi pada bentuk akar. Kita lanjutkan merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Yang pertama, bentuk A per B dikali dengan sekawan. Kalau bentuk A per B, sekawannya nanti apa? Bentuk A per akar B. Akar B per akar B ya, karena 1. Contohnya ini, 2 per akar 3 sama dengan 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Karena akar 3 per akar 3 itu hasilnya 1. Sehingga diperoleh 2 akar 3 per 3 atau 2 per 3 akar 3. Selanjutnya bentuk ini, A per akar B plus minus akar C. Nah, nanti sekawannya adalah sama dengan penyebut, tapi tandanya diubah. Contohnya ini, 3 per akar 5 dikurangi akar 2. Nanti berarti ini ditulis dulu, dikali sekawan sama dengan penyebut, tapi tandanya diubah ya. Jadi kan negatif, jadi plus. Setelah itu kita kerjakan 3 akar 5 dikali ya 3 akar 5 ditambah 3 kali akar 2, 3 akar 2. Ini juga kita kerjakan yang bawah penyebutnya. Akar 5 kali akar 5, 5. Dikali ini kan akar 10, dikurangi akar 10 habis, tinggal negatif akar 2 dikali akar 2, berarti menjadi 2. Ini sehingga diperoleh 3 akar 5 ditambah 3 akar 2 dibagi 3. Diperoleh akar 5 ditambah akar 3.
dibagi dengan 3 semua ya. Ini juga dibagi 3, ini juga dibagi 3, juga dibagi 3. Selanjutnya bentuk yang ketiga, A per B plus minus akar C sama, sekawannya adalah sama dengan penyebut, tetapi tandanya diganti. Contohnya ini, 2 per 4 plus akar 2. Nanti ya, ditulis dulu. Kali sekawannya 4 dikurangi akar 2 per 4 dikurangi akar 2. Kita kalikan 2 kali 4, 8 dikurangi 2 kali akar 2 ya. Per 16 dikurangi 2 diperoleh 8 dikurangi 2 akar 2 per 14 diperoleh 4 dikurangi 2 akar 7. Karena ini semua dibagi dengan 2 ya, bagi 2 4, bagi 2 akar 2, bagi 2 7. Selanjutnya bilangan pangkat pecahan. Nih, misalkan ini akar A dikali akar A, hasilnya kan A ya, atau A pangkat 1. Nah, kalau kita misalkan akar A itu adalah A pangkat M, berarti akar A kali akar A menjadi A pangkat M kali A pangkat M. Kan tadi hasilnya A pangkat 1. Nah, A pangkat M dikali A pangkat M itu kan menjadi apa? A pangkat 2M. A pangkat 2M sama dengan A pangkat 1. Dari sini kita bisa menghitung nilai M. 2M sama dengan 1, berarti M-nya adalah setengah ya. Dari situ kita tahu kalau akar pangkat 2 dari A pangkat 1 adalah A pangkat setengah. Berarti kalau akar pangkat 2 itu sama saja pangkat setengah. Nah ini berarti akar pangkat N dari A adalah A pangkat 1 per N, karena di sini pangkat 1 dengan syarat N-nya harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Karena akar itu kan paling kecil akar 2 ya. Akar pangkat N dari A pangkat N itu menjadi A pangkat M per N dengan syarat N-nya lebih dari 0 dan N-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, contoh ini, ubah dalam bentuk pangkat. Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 5 menjadi 2 pangkat 5 per 3. Terus yang kedua, akar pangkat 2 ya, kalau nggak ada tulisannya berarti akar pangkat 2 dari X pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 per 2. Yang ketiga ini, 2 pangkat negatif sepertiga. Kalau kita ubah jadi bentuk akar, nanti silakan dicari sendiri ya, cuma dibalik. Nah, untuk materi ini sudah selesai ya. Untuk pertemuan pertama kita materinya cukup sampai di sini dulu dengan pangkat pecahan. Nanti kalau ada pertanyaan